warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alina Izati dengan NPM 2013-05-396 dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sebelum lanjut ke materi, kalian tahu nggak sih kenapa ya tinggi dan berat badan kita berubah? Lalu kalian ingat nggak saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan ya? Nah, pertambahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu semua dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini berlangsung dalam diri manusia itu secara bersamaan. Nah, lalu apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan atau tumbuh merupakan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, pertumbuhan manusia ini terjadi sejak manusia di dalam kandungan sampai ia dewasa. Nah, pertumbuhan ini akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama adalah makanan. Makanan menyuplai sumber nutrisi ke dalam tubuh kita, di mana kebutuhan nutrisi 4 sehat 5 sempurna itu sangat penting sebagai sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Nah, dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral itu akan membantu mencegah timbulnya penyakit yang akan berakibat menghambat pertumbuhan pada manusia. Kemudian yang kedua yaitu kebiasaan berolahraga. Aktivitas fisik seperti berolahraga itu akan membantu kita dalam proses pertumbuhan karena tubuh kita akan menjadi sehat dan bugar. Kemudian yang ketiga adalah gen dari orang tua. Genetik merupakan faktor hereditas yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, gen ini sangat mempengaruhi proses pertumbuhan pada manusia. Makanan yang baik untuk proses pertumbuhan manusia adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, makanan bergizi merupakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sangat penting bagi tubuh manusia karena merupakan sumber energi yang memberikan tenaga kepada kita agar bisa melakukan aktivitas. Makanan pokok terdiri dari nasi, jagung, kentang, roti, dan ubi. Kemudian yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk ini biasanya banyak mengandung protein. Protein ini terbagi menjadi dua. Yang pertama protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan. Contohnya seperti ikan, daging, dan telur. Kemudian yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati ini protein yang berasal dari tumbuhan. Contoh makanannya seperti tahu dan tempe. Kemudian yang ketiga yaitu ada sayur mayur. Sayur mayur ini banyak mengandung vitamin yang baik untuk tubuh kita. Seperti ada wortel yang mengandung vitamin A. Nah, vitamin A ini sangat baik bagi kesehatan mata kita. Kemudian ada sawi, terung, dan juga brokoli. Nah, makanan bergizi yang keempat yaitu buah-buahan. Buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Contohnya saja ada apel. Nah, buah apel ini mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Kemudian ada juga jeruk yang mengandung vitamin C. Vitamin C ini sangat baik untuk kekebalan tubuh kita loh. Nah, kemudian makanan bergizi yang terakhir yaitu susu. Nah, dalam susu ini memiliki kandungan yang sangat lengkap. Di dalam susu itu terdapat mineral, protein, vitamin, dan lain-lain. Nah, selain kelima makanan tadi, makanan berlemak juga sangat penting loh bagi tubuh kita. Nah, lemak yang baik bagi kesehatan adalah yang mengandung lemak tak jenuh. Nah, di sisi lain ada juga makanan berlemak tinggi yang kurang baik bagi kesehatan kita, yaitu makanan yang mengandung lemak jenuh. Nah, dalam mengkonsumsi makanan berlemak ini, kita jangan mengkonsumsi secara berlebihan karena akan menyebabkan penyakit seperti kolesterol. Nah, makanan yang berlemak yang baik untuk tubuh kita yaitu kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya
selanjutnya kita ke perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, kalau pertumbuhan tadi akan berhenti saat ia dewasa, sedangkan pada perkembangan, emosi dan pikiran manusia itu akan terus berkembang. Jadi proses perkembangan pada manusia itu akan terus berlanjut walaupun ia sudah dewasa. Nah, contohnya pada saat masih bayi kita hanya bisa digendong oleh orang tua karena kemampuan fisik kita belum berkembang. Nah, tetapi seiring bertambahnya waktu karena manusia mengalami perkembangan sehingga manusia itu mengalami perkembangan fisik dan dari yang sebelumnya belum bisa berjalan menjadi bisa merangkak, kemudian berjalan, dan setelah itu bisa berlari. Kemudian saat masih bayi kita tidak mampu memegang kedok sendiri karena kemampuan otot-otot pada tubuh kita belum berkembang. Nah, tetapi saat kita sudah dewasa kita akan mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain karena kita mengalami perkembangan yang terjadi pada otot-otot kita. Nah, selanjutnya saat masih kecil biasanya kita akan menangis karena kehilangan sesuatu. Nah, karena pada saat masih kecil kemampuan emosi kita itu belum matang sehingga kita akan menangis. Nah, kemudian karena kita mengalami proses perkembangan saat kita dewasa, kita akan lebih mengikhlaskannya saat kita kehilangan sesuatu. Karena kita saat sudah dewasa itu memiliki kemampuan dan emosi yang sudah berkembang. Nah, manusia mengalami beberapa fase pertumbuhan dan perkembangan. Fase yang pertama yaitu pada saat masih bayi. Fase ini berlangsung pada manusia saat ia berusia 0 sampai 2 tahun. Kemudian fase yang kedua yaitu balita. Nah, fase balita ini terjadi pada usia 2 sampai 5 tahun, di mana kemampuan fisiknya juga sudah sedikit berkembang dari yang sebelumnya belum bisa merangkak menjadi bisa merangkak dan berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu fase anak-anak. Fase anak-anak ini berlangsung pada usia 6 sampai 10 tahun. Nah, pada masa anak-anak ini kemampuan fisik dan otot-ototnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu fase remaja. Nah, pada remaja perempuan ini berlangsung pada usia 11 sampai 18 tahun. Sedangkan pada remaja laki-laki berlangsung pada usia 11 sampai 20 tahun. Pada masa remaja ini manusia mengalami fase pubertas. Nah, kemudian yang kelima yaitu fase dewasa. Fase dewasa ini terjadi setelah fase remaja yang berlangsung pada usia 20 sampai 40 tahun. Nah, pada masa dewasa ini kita sudah memiliki kematangan baik fisik maupun emosi. Nah, yang terakhir yaitu fase lansia. Fase lansia ini terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Nah, pada fase ini biasanya perkembangan manusia mengalami penurunan kembali, seperti kurangnya daya ingat dan kemampuan fisiknya juga berkurang. Nah, itu tadi materi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Sekian dari saya.